أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada waktu ini saya khusus mau membicarakan persoalan taubat. Taubat atau tobat artinya minta ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Memang ya, kita jumpai umumnya manusia dalam kehidupan dunia ini karena terpengaruh oleh persoalan-persoalan dunia, terperbuatlah dosa. Apakah disadar atau tidak disadar, itu tidak menjadi persoalan saya. Soalnya dosa itu akibat daripada dosa yang dibikin. Kadang-kadang di dunia lagi sudah dijumpai akibat-akibatnya, apalagi di akhirat. Azab yang pedih, neraka, belum sampai ke neraka. Di alam kubur saja pun sudah hancur orang ini. Ya Allah, sudah selalu saya katakan di mana-mana ya. Berulang kali saya katakan. Kadang-kadang berpikir saya bosan barangkali orang pun mendengar. Kebahagiaan itu tidak terletak pada kekayaannya. Bukan dilarang menjadi orang kaya. Ya silahkan saja. Orang terang di dalam Quran dikatakan. Ini di surat Baqarah kita jumpa ini. Di ayat yang ke-29. Yang mengatakan. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Apa yang ada di muka bumi ini untuk kamu. Tapi harus disadar, bahasa itu semua adalah barang yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Latus alunna yauma idzin anim na'im. Ini akibat-akibat di dunia lagi ya. Sadarilah, itu akibat daripada dosa itu. Banyak yang datang ke rumah mengadukan halnya kepada saya ya.
Kalau orang-orang miskin mengadukan halnya, sudahlah. Barangkali dengan kemiskinan itu bisa goyang perasaannya, goyang imannya. Oh, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, yang kaya-kaya, yang sarjana pun ada datang, yang dokter pun ada datang ke rumah. Berkerut wajah itu, datang ke rumah naik mercy. Saya sampai goyang-goyang kepala saya. Menjadi kenyataan rupanya kekuasaan itu apa di situ terletak kebahagiaan? Enggak, tidak di situ terletak kebahagiaan. Pada kekayaan tidak, pada kemewahan tidak. Ketenangan jiwa. Laisal ghina an kanzil mal. Walakinnal ghina ghina'ul qalbi. Bukan dia tumpukan harta, ketenangan jiwa. Kenapa jiwa kacau? Apa sebab? Kalau saya ditanya, dosa yang kamu bikin, itu akibatnya itu. Menggelegak dia di dalam. Oh, nanti alasan-alasan saya bawakan dari Al-Quran. Hadis Nabi juga ada. Akan saya bawakan itu sama sekali. Dan saya tunjukkan di mana-mana tempatnya. Boleh ditelaah. Kalau soal tobat, di Quran, banyak kali kita jumpai. Ya. Di surat Baqarah kita jumpai, di surat Nisa kita jumpai. Hampir di semua surat yang panjang-panjang itu ya, kita jumpai itu. Perkara tobat. Allah tidak zalim. Jangan berburuk sangka ya. Kan sudah pernah saya sampaikan, bahasa buruk sangka itu termasuk dosa itu. Jangan. Oh, tapi kebalikannya pun, kalau orang kaya dengan kekayaannya timbul kesombongan, sombong itu dosa ya. Tapi bagi orang miskin, putus asa itu juga merupakan dosa itu. Apalagi sampai menuduh orang, karena kaulah maka aku jadi begini, karena kaulah aku jadi miskin, karena kaulah aku jadi menderita. Oh jangan. Nilailah diri sendiri. Di surat Kaf kan sudah jelas, pernah saya terangkan, bahasa salah satu untuk memudahkan jalan ke surga, awabin. Di surat Kaf ini ya, awabin. Jangan sempat orang menegur kita. Kita sudah sadar bahasa kita sudah salah. Taubat ke Tuhan. Taubat artinya minta ampun ke Tuhan. Apa diterima Tuhan tobat saya Ustaz? Ada juga yang bertanya, kenapa tidak? Tapi taubatan nasuha lah, betul-betul lah taubat itu. Ya orang lain bisa ditipu. Ini ada orang kalau sudah terdesak, minta ampun. Lepas terdesaknya bikin lagi. Kena, minta ampun. Lepas bikin lagi. Oh ini main-main namanya ini. Dimain-mainkan Allah Ta'ala pula, nanti sebentar direndamnya ke neraka, sebentar diangkatnya, sebentar direndamnya, sebentar diangkatnya, baru tahu juntung. Ini munafik orang yang macam ini. Saya belum membicarakan soal munafik ya. Kalau ada waktu nanti soal munafik ini saya ungkapkan nanti ini. Supaya untuk disadari. Jangan bikin. Inilah kadang-kadang karena pengaruh dunia dilanggar hukum Allah. Jangan bikin dosa ya. Jangan. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah taati. Tidak mampu macam sembahyang,
tidak mampu khusyuk, nggak khusyuk sembahyang Ustaz, sembahyang walaupun tidak khusyuk sembahyang, nilai tetap ada di sisi Allah. Sudah sembahyang, hati kacau juga, ini dosa, sadari, minta ampun. Itu maka selalu saya katakan, Nabi Muhammad sendiri, nanti hadisnya saya bacakan ya, saya tunjukkan di mana ada hadis itu. Tapi sekarang uraian saja dulu, nanti saya tunjukkan hadisnya. Nabi Muhammad sendiri itu tidak kurang daripada 70 kali satu hari beristighfar kepada Tuhan. Nabi Muhammad ya. Apa kurangnya Nabi itu? Beristighfar ke Tuhan, meminta ampun. Di mana nanti hadisnya saya tunjukkan, tapi nanti 70 kali, tidak kurang daripada 70 kali, kadang-kadang sampai 100 kali meminta ampun kepada Tuhan. Ini sudah bikin dosa, bukan minta ampun lagi. Dia akal-akalinya alasan-alasan seolah-olah dia tidak berdosa. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Orang ini main-main sama Allah ini. Oh, ada satu sejarah nenek kita Adam ya. Ini kepingin juga saya sampaikan ini. Adam hanya sudah di surga ya, sudah berada di surga, diberi berteman dengan Hawa. Itu atuk kita ya, sama nenek kita. Di surga itu, apa yang tak ada di surga? Segala lengkap, semua ada. Tapi inilah rayuan setan ini juga lah. Saya terang-terang saya katakan, orang yang dapat dirayu setan, kelakuannya pun sudah macam setannya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan adalah musuh kamu. Tidak satu pun di antara kita yang tidak diiringi oleh setan. Terus menerus dirayunya, digoyangnya. Tujuan supaya kamu melanggar hukum Allah, membuat kerusuhan di muka bumi, ya, mengacau. Sekurang-kurangnya imanmu digoyangnya. Salah satu daripada iman seseorang dapat digoyang, gelisah, cemas, berdebar saja jantung tuh. Ini salah satu bukti bahasa dia sudah dapat dipermainkan oleh syaitan. Jadi kalau saya katakan, kalau ada orang yang sudah berdebar, darahnya cemas tak tentu, ketenangan tidak ada, ketahuilah ya, ini sudah setan yang mengipas di dalam. Ya, kita semua tentu selalu mendengar. Saya tiap-tiap mau memberikan khutbah atau tiap-tiap mau berdakwah, ada satu doa yang saya baca. Ini doa saya kutip dari Al-Quran ini. Itulah ya Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Oh, ini doa yang ampuh nih ya. Tapi selalu dibaca, selalu. Waktu kita mau menghadapi masyarakat, waktu kita mau menghadapi orang banyak, bahkan waktu keluar dari rumah, kan banyak akan dihadapi. Baca doa ini. Waktu mau tidur, baca doa ini. Selalu dibaca. Oh, terbenteng kita ya.
Kalau sudah memohon berlindung ke Tuhan, kan itu yang kita baca selalu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat saya mengabdikan diri hanya Tuhan, tempat saya minta tolong hanya Allah. Salah satu yang kita mohon perlindungan kepada Allah dapat mengatasi rayuan syaitan. Hamazati syayatin artinya rayuan. Hamazati syayatin. Kena kipas sama sekali. Semua kita kena kipas. Yang muda, yang tua, yang buruk, yang cantik, orang awam, ustad-ustad pun kena kipas. Banyak yang terseleweng. Selalu membaca doa ini. Hafal ini, tidak sukar menghafalnya. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Hafal nih. Artinya, Tuhan, aku berlindung kepada Engkau, wahai Tuhanku, min hamazatis syayatin, dari rayuan, bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung, wahai Tuhan, daripada hadirnya syaitan. Walaupun syaitan senantiasa berada di sekitar kita, aku berlindung dari mereka itu, Tuhan. Dilindungi Tuhan, jangan tidak. Sekurang-kurangnya kipasan syaitan tahu, walaupun dia tidak bisa merayu manusia agar melanggar hukum, yang wajib jadi nggak wajib, yang tak wajib terus nggak dikerjakan sama sekali, itu kipasannya. Kalau ada juga yang masih bisa bertahan ke arah ini, diarahnya kepada sombong angkuh. Sombong ini pakaian Tuhan ini ya. Angkuh, sombong, itu hak Tuhan itu. Jangan diambil atau dipakai yang menjadi pakaian Allah. Kalau sempat jatuh ke syirik, hak keampunan tak dapat lagi. Kalau matilah dalam keadaan macam itu. Ada juga yang bertanya ya, Ustaz, memang tadi saya syirik. Sadar saya sekarang. Saya mendengar bahasa orang yang syirik itu kekal dalam neraka. Iya, betul. Dan kalau dia syirik, seluruh amal yang dibikinnya tidak ada punya nilai di sisi Tuhan. Betul. Ada ayatnya, ada. Nanti saya tunjukkan. Tapi kemudian saya sadar, Ustaz. Minta ampun saya ke Tuhan. Padahal saya tadi syirik. Berhak saya mendapat keampunan dari Allah. Kenapa tidak? Engkau berhak mendapat keampunan. Syaratnya satu. Apa? Betul-betul ya? Sudah itu jangan bikin lagi. Iringi perbuatan jahat dulu dengan memperbuat kebaikan sebanyak mungkin. Tapi katanya ada orang syirik yang tidak diterima tobatnya. Tidak betul. Tobat yang tidak diterima ialah tobat pada waktu sakratil maut. Ini betul. Kalau tobat di waktu itu memang tidak diterima lagi. Ya. Allah tidak mau menerima tobat seseorang tatkala hadir mati. Hadir mati waktu sakratil maut itu. Memang saat-saat kita meninggalkan dunia ini ada, bukan tidak ada. Mati dalam keadaan macam itu
Di antaranya coba lihat nanti di surat Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Satu di antaranya itu, bahwasanya Allah tidak akan memberikan keampunan terhadap manusia-manusia yang mensyarikatkannya. Kalau dosa lain hak keampunan masih ada. Itu pun kalau dikehendaki Tuhan. Ya. Doa orang banyak pun bukan tidak ada pengaruhnya itu. Waktu kita mati, waktu itu orang kebetulan mendoakan kita, tapi tidak syirik ya, harapan untuk mendapat keampunan ada. Ini dijagalah ini. Oh, saya teringat kembali untuk menceritakan soal Nabi Adam tadi ya. Sepintas lalu saya bayangkan kepada kita bahwa Adam, maka dia tercampak, diusir, walakum fil ardi mustaqarrun, di mana ayatnya saya tunjukkan nanti. Satu dosa yang dibikinnya ya, sudah di dalam surga, sudah di dalam surga, hanya satu larangan dilanggarnya. Laki bini diusir dari surga. Walakum fil ardi mustaqarrun. Bumi, tempat tanah pembuangan. Jadi kita dilahirkan di tanah pembuangan. Bumi ini adalah tanah pembuangan. Satu dosa. Coba bikin pertanyaan kepada diri sendiri. Kalau nenek kita Adam sudah di dalam surga, hanya membuat satu kesalahan, diusir dari surga, apa kabar kita yang sekarang ini? Masih di luar, di tanah pembuangan, kepingin masuk surga. Pernah menilai diri berapa banyak dosa yang sudah dibikin? Ya Allah, macam manalah kadang-kadang manusia ini tidak mau memikirkannya. Itu satu. Iblis itu tadinya iblis juga bebas memasuki daerah surga ya. Iblis ya. Tapi di waktu itu iblis belum bikin kesalahan lagi. Kesalahan pertama yang dibikinnya kan merayu si Adam ini dengan Hawa. Kemudian akibat daripada sombong. Nah, itu akibat daripada kata-kata istakbara, sombong. Tak campak juga, tak boleh mendekati surga lagi. Akibat sombong. Jadi orang yang sombong ini juga, yang tadinya bebas memasuki surga, tak dibenarkan lagi. Akibat sombong. Iblis sombongnya itu bukan tidak diakuinya Allah itu berkuasa, bukan tak diakuinya Allah itu Tuhan, diakui oleh iblis. Bahkan sesudah dia dikutu oleh Allah, mendoa ke Tuhan, dia mendoa ke Tuhan masih langsung kepada Allah.
Nanti saya sebutkan ayatnya. Di antara doanya bermohon kepada Allah supaya jangan dimatikan sampai hari kiamat. Jadi minta panjang umur ya. Jangan dimatikan sampai kiamat. Dia minta langsung tuh. Dikabulkan Tuhan. Iblis mendoa ke Tuhan langsung. Nah, jadi persoalan. Kalau ada orang yang mendoa ke Tuhan melalui keramat-keramat, kalau ada orang yang mendoa ke Tuhan minta berkat melalui kuburan-kuburan, kuburan Tuan Syekh lah umpamanya dulu, ya, melalui jimat-jimat, sampai meramal-ramal supaya panjang umur, bikin ini, bikin itu, dengan segala macam cara. Apa ini tidak lebih parah daripada iblis lagi? Oh, lebih kacau lah. Jangan. Coba nanti perhatikan ya, ayat-ayat yang akan saya bacakan di sini. Ya. Ini mengenai persoalan Nabi Adam. Ini di dalam Quran kita jumpai sejak mulai ayat yang ke-30. Beruntun ya, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi tak usah saya bacakan ya, panjang kali ayatnya. Cobalah buka Quran, dijumpai itu nanti. Di surat Al-Baqarah. Lihatlah di surat Al-Baqarah. Yang berpangkal dari wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dimulai dari sana. Ya, lihatlah Al-Qur'an ya di surat Al-Baqarah itu. Di sini tentu saya sampaikan maksud-maksudnya saja. Di surga Adam, Hawa bebas gerak. Apa yang mau dimakannya boleh makan suka hati, bebas. Silakan mau minum, mau makan, berbikin apa saja silakan. Tapi ada satu larangan yang di ayat Baqarah tadi, di antaranya mengatakan wala takraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Itu di Al-Baqarah yang ke-35 itu jumpanya. Allah mengatakan, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Silakanlah tinggal di surga ini, bersenang-senang, bergembira, wa kula minha raradan haitsu syi'tuma. Silakan saja makan apa yang ada, silakan. Tapi kata Allah, wala takraba hadhihi syajarah. Pohon ini jangan didekati. Kalau didekati pohon ini, berarti engkau telah melanggar ketentuan saya, berdosa. Dan orang berdosa dimasukkan dalam kategori orang zalim. Ada yang bertanya kepada saya ya, pohon itu pohon apa Ustadz? Pokok apa itu? Pohon apa itu? Memang di surat Baqarah tidak disebut. Tapi di surat Taha. Di surat Taha ayat yang ke-120. Yang bunyinya fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu
hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yubla. 120 ya. Ya. Jadi pohon yang oleh setan diwaswaskan, yang akibatnya mendekatlah, dimakanlah buah khuldi tadi itu, diusir keluar. Ya, nanti kita sambung lagi ya. Sampai di sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.